Apa sih kalau dari pandangan Mas Tio? Satu-satu ya? Ya. Monggo dipancing. Ya terkait korelasi dari diskusi buku ini Mas terkait kondisi bangsa Indonesia saat ini itu apa ya? Ya, buku ini berjudul Panduan Melawan Tirani, terjemahan dari apa yang ditulis oleh Al-Kawaibi. Dan saya kira sangat relevan karena rezim hari ini adalah rezim yang sangat militaristik, sangat otoritarian, dan itu adalah wujud nyata dari tirani di Indonesia. Dan bentuknya justru lebih terbarukan, artinya buku ini menjadi bekal awal untuk kita menyesuaikan perlawanan kepada tirani itu. Karena buku ini ditulis pada tahun abad 19 dan sekarang sudah abad 21. Tapi paling tidak, buku ini akan mengimbangi bacaan-bacaan dari apa yang dikonsumsi oleh anak muda melalui media sosial yang cenderung algoritmanya sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi saya kira buku ini layak untuk dibaca semua anak-anak Indonesia, terutama 82 juta anak-anak yang setiap hari mengkonsumsi MPG. Mas, terkait vonis dari Del Pedro dan kawan-kawan kemarin kan divonis bebas, nah mungkin Mas dari tanggapannya. Ya, Del Pedro, Marhen, Saddam Hussein, Muzaffar, dan Harik Anhar adalah sahabat kita yang alhamdulillah memenangkan pertarungan di meja hukum atas kriminalisasi yang dia terima. Vonis bebas itu bukan sesuatu yang istimewa, itu sesuatu yang memang layak mereka dapatkan karena tidak ada satupun yang mampu menjadi alasan kuat untuk mereka dikriminalisasi. Artinya di sini terhadap kriminalisasi yang sudah terjadi itu tidak boleh kita biarkan. Kalau boleh kita jadikan ini catatan, kalau perlu kita ambil langkah hukum untuk sebaliknya. Jadi mereka yang sebelumnya telah mengkriminalisasi harus juga mendapatkan proses hukum yang setara. Apapun hasilnya silakan, tetapi paling tidak pemerintah melalui aparat penegak hukum harus menampilkan wajah yang adil, bahwa yang bisa diadili tidak hanya aktivis, tapi juga mereka yang mengkriminalisasi aktivis. Mas Tio, setelah kemarin menerima teror, dalam beberapa waktu kebelakang, apakah ada teror lain lagi yang diterima? Ya, setelah teror yang kami sempat sampaikan di 2 pekan lalu, setelah sejak 2 minggu yang lalu itu sebenarnya memang ada beberapa teror lagi dan memang lebih masif ke saya, orang tua, pengurus BEM UGM dan beberapa orang tuanya pengurus BEM UGM. Dan teror-teror ini memang kemudian tidak lagi kita sampaikan ke publik karena kami pengen coba mengkanalisasi datanya supaya kita punya laporan cukup terperinci terhadap teror yang kami alami. Karena pada prinsipnya teror itu menurut kami hanya akan jadi teror ketika kita takut, ketika kita terdampak. Sementara bagi BEM UGM, teror itu sebesar apapun tidak membuat dampak apa-apa. Sampai sekarang dengan seluruh teror yang ada, kami masih keliling, masih bicara tanpa mengurangi volumenya sedikit pun. Jadi justru saya terima kasih kepada mereka yang meneror karena diam-diam sedang mempersatukan BEM UGM bersama BEM-BEM yang lain. Karena sedikit banyak sudah kami terima sikap-sikap solidaritas dari lintas universitas. Salah satu yang terakhir kemarin adalah EM Universitas Brawijaya yang menyampaikan solidaritas atas teror yang kami terima. Jadi justru berbahaya teror yang kami alami karena justru akan membangkitkan perlawanan kepada pemerintah. Tidak membuat gentar berarti Sama ya? sekali tidak. Mas bisa di-spill nggak terornya ini dalam bentuk kalimat ucapan ancaman Ya, atau udah terornya ada yang mengirim barang-barang seperti misalnya contohnya kemarin yang wartawan Tempo dikirim kepala babi, apakah mencapai titik itu atau selama seperti ini apa? terornya dalam bentuk digital. Tapi memang teror dalam bentuk digitalnya itu sudah sampai pada ancaman penculikan dan ancaman pembunuhan. Sehingga menurut saya memang harus kami waspadai. Sehingga kami ya sekarang lebih protektif apabila bepergian, terutama ketika di luar kota. Tetapi pada prinsipnya ya ini tidak membuat kami gentar. Kami percaya bahwa mereka yang diperjalankan oleh Tuhan tidak mungkin bisa dihancurkan. Dari keluarga ada pesan nggak Mas? Mungkin untuk lebih berhati-hati ayah, atau ibu gimana? saya itu ya sebagaimana orang tua yang lahir di desa, tidak paham persoalan ibu kota, tidak paham banyak persoalan terkait nasional Indonesia, pasti punya kekhawatiran, pasti punya rasa takut sebagaimana orang desa biasa. Tapi saya selalu berusaha untuk meyakinkan orang tua bahwa apa yang kita lakukan ini bukan untuk diri kita, tapi untuk sesuatu yang lebih besar. Dan untuk sesuatu yang lebih besar itu insya Allah yang membela dan yang menemani pasti akan lebih besar ketimbang yang berusaha untuk
menghakimi atau menghancurkan. Mas, tadi terornya kan dikumpulkan ya, itu untuk dibawa ke polisi kah atau seperti Ya, apa kita akan nantinya? jadikan itu catatan di BMGM. Artinya kita punya laporan yang cukup sehingga kalau itu diperlukan kita bisa serahkan. Tetapi kami prinsipnya sekarang sih tidak tertarik untuk melaporkan ke kepolisian. Karena menurut kami sebaiknya polisi fokus untuk mengurus 1072 SPBG saja. Oke. Kan sekarang kriminalitas sudah tidak ada, makanya polisi dikasih SPBG banyak. Mas, mungkin terakhir nih, dengan banyak ya dinamika politik sekarang ini yang bahkan bikin Mas juga bersuara kan, ada nggak sih pesan-pesan untuk sesama rekan-rekan muda atau orang-orang yang masih menaruh harapan di negeri ini, Mas? Mari kita menahan diri dari rasa lapar dan haus. Artinya godaan akan banyak, ancaman juga lebih banyak. Perjuangan tidak mudah, tapi bukan berarti kita tidak bisa melangkah. Insya Allah apa yang kita lakukan ini bukan untuk diri kita, sehingga akan banyak yang membantu dan yang memperjalankan. Saya yakin Indonesia ke depan akan lebih baik, tapi tidak dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Indonesia akan lebih baik karena generasi penerusnya menjadi generasi baru yang cinta pada Indonesia, peduli pada Indonesia, dan tidak rela Indonesia dihancurkan oleh pemimpin-pemimpinnya sekarang. Oke.